Sunat adalah proses pelepasan kulup atau kulit yang menyelubungi ujung alat kelamin pria. Sunat biasanya dilakukan saat anak laki-laki beranjak dewasa. Ya mestinya paling baik itu umur 9 tahun ya. 9 tahun mungkin anaknya sudah tidak terlalu kecil juga, tapi dia sudah cukup bisa dianukan ya. Nanti kalau umur sekitar 10 tahun, 11 tahun lah. Ponakan saya sunat waktu SD ya, sekarang dia udah SMP. Sekilas sunat memang terlihat mengerikan ya. Perasaan takut untuk disunat biasanya timbul dalam diri mereka. Selain hukumnya wajib di agama Islam dan keyakinan beberapa agama lain, ternyata sunat banyak manfaatnya loh Bu. Orang tualah yang harus bisa meredakan rasa takut si kecil ya. Yuk simak nanti kali ini. Ya kita merasakan waktu masih kecil itu ada rasa-rasa takut, rasa was-was, macam-macam. Tapi ternyata setelah disunatnya ya itu memang ada perasaan, ada bahagia juga setelahnya. Kebetulan kalau di kampung itu kan suka ada diperayain itu sekarang itu. Mungkin ada yang ini bilangnya cuma digigit kayak ditusuk jarum aja gitu, kayak kesetrum gitu. Ya, enggak, kalau udah umur 10 tahun dia nggak takut, tapi kalau masih kecil dari sunat mungkin takut. Saya tuh yang nakut-nakutin dia. Dia pertamanya takut, tapi terakhirnya sih enggak. Ya, gitu. Tapi nggak gitu caranya. Udah mati, ya, pantesan dikirimin sarung, dikirain ngapain. Disuruh sunat. Sedih, kan kehilangan sebagian dari diri tuh, aduh sayang banget. Mana mau izin lagi sama Ibu Teteh kalau kayak gini. Kenapa, Adi? Bu Teteh. Kenapa? Nangisnya udah bagus belum? Kenapa? Bu Teteh. Kok kamu ceria banget? Nangis. Oh nangis. Ya aku duduk sini ya. Kenapa Dit? Ini, aku ditelepon dari kampung, katanya sarung udah terima, udah, aku bilang. Terus? Kiriman duit udah terima, udah, aku bilang. Baju baru seneng udah. dong. Berarti Terus, belum lebaran udah dapat kiriman. iya, aku kan udah seneng banget. Terus telepon, katanya nanti besok langsung sunat ya. Aku nggak mau. Kan kehilangan sebagian dari diri Anggota tuh, tubuh anggota ya? tubuh tuh kayak. Kenapa kok takut? Kan emang udah cukup umurnya ya kan, udah biasanya kan kalau anak laki-laki sunat biasa usia berapa? Usia 8, Aku 10, sih 11 usia aku yang tahun 15 tahun kayak gini berat buat aku Ibu Teteh. susah nanti Berat untuk banget. dokternya, untuk ahli hitannya nanti itu pasti repot. Masa mau disunat pakai gergaji? Gergaji listrik lagi. Ya Allah. Ya udah, enggak Dit, kalau Adit kayaknya udah telat ya, udah kelewatan. Tapi nanti kita bahas juga deh kalau misalnya udah seumur Adit masih bisa nggak ya sunat? Iya 15 tahun. Sunat tuh untuk kesehatan loh, Dit. Aku tapi takut. Takut kan? Duitnya dikirimin pantas banyak banget. Taunya untuk memotong sebagian anggota tubuhmu ya. Aku bilang potong kuku sih nggak apa-apa kalau aduh. Ya udah. Oke, kalau gitu kita bahas aja hari ini ya. Enak kan? Enak itu yang di rumah Ibu Teteh. Iya, yang di rumah Sapa juga. dulu. Nah, kalau gitu kita sapa dulu nih ibu-ibu semua yang ada di rumah. Halo, kita ketemu lagi di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Hari ini kita akan membahas sirkumsisi. Sisi kanan, sisi kiri. Sisi ruang batinku, Asik. hampa rindukan pagi. Kita nggak tahu sisi yang mana, tapi yang pasti ada sisi-sisi tertentu yang nanti akan harus dipotong oleh dokter ya, atau ahli tenaga medis Ngilu ya. Jadi sirkumsisi atau sunat dan hitan. Iya, benar. Sunat dan hitan itu bagi anak laki-laki dan juga bagi anak perempuan. Jadi memang anak-anak itu dianjurkan untuk melakukan sunat atau hitan demi kesehatan. Tapi kenapa harus? Lalu bagaimana saja cara-caranya? Usia berapa cocoknya nih untuk ibu-ibu dan juga ayah-ayah nanti yang punya anak-anak kecil ya, yang punya anak-anak masih anak-anak itu biasanya memang sebaiknya disunat. Untuk kesehatan. Untuk Aku kesehatan. sehat. Nah Jadi itu nggak usah dia. dong. Enggak, nanti pasti ada yang lainnya lagi karena kan memang yang dipotong itu adalah anggota atau organ vital tubuh kita. Ya udah, kalau gitu sebelum kita panggil dokter, ini kita panggil dulu, ini adalah Tetangga. ini tetangga kita, dia juga seorang entertainer, dia juga seorang aktor juga ya. Kayak aku. Nah, apakah dia mau dihitan atau sudah atau belum? Anaknya. Kita undang saja langsung, ini Saya dia panggilin ya. Detri Marwanto.
Halo, terima kasih sudah mau datang ke sini. Detri lagi sibuk apa? Kok bisa-bisanya pagi-pagi mau datang ke Jak TV ini? Makasih banyak loh. Gimana Detri? Nyempetin dong. Nyempetin ya? Oke, lagi ngapain nih? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sebelumnya sibuk, boleh geser dikit Mas Detri? Boleh geser sini. Nah, biar kelihatan tuh, sama biar sibuk pemirsa. kelihatan tuh. Gimana? Sibuk sekarang lagi sibuk datang ke Jak TV ini. Terus buat Jak TV. Terus syuting-syuting? Terus nanti siang baru syuting buat FTV. FTV. Jadi selama ini kalau kita kenal Detri itu wajahnya sering mondar-mandir di FTV ya, gitu. Ibu-ibu pasti juga sering melihat wajahnya yang tampan. Makasih. Ini. Detri, Nadit ya. Detri sudah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Anak? Anak 2. Waduh, nggak kelihatan loh. Aku pikir lulus SMA loh. Lulus SMA tahun 87 kali ya. Anak 2 usianya berapa aja, Detri? Usia yang pertama perempuan 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Kedua, Hampir sama yang aku dong. Terus Oh, ya? kemudian, yang kedua? Yang kedua laki-laki umurnya 5 Laki-laki. bulan. Oh, berarti bedanya dikit banget tuh Pas ya. tahun. Pas tahun, karena mungkin begitu melahirkan langsung tidak lama kemudian diisi lagi. Ih, alhamdulillah senang banget ya, itu rezeki bertubi-tubi namanya. Kok Ibu Teteh yang seneng ya? Loh, aku senang kalau misalnya teman-teman aku, sahabat-sahabat aku itu punya anak, lalu kemudian anaknya sehat-sehat, ya kan anaknya banyak, itu kan berarti banyak anak banyak rezeki. Aku pas setuju dah. Setuju. Cuman kalau orang tua kamu kan anaknya kebanyakan, makanya yang satu dikirim ke sana, satu dikirim ke Ibu Teteh. 87 anak aku. 87 banyak Saudara aku amat ya. 86. Oke, Detri, waktu kamu tahu nggak bahwa memang ada proses hitan juga untuk anak perempuan. Iya, Anakmu perempuan kan, itu tahu nggak ada prosesnya kemarin di rumah sakit atau istrimu yang melakukan? Kalau anak laki-laki sih sudah pasti. Iya, kebetulan waktu pas anak perempuan tuh istri aku yang melakukan karena waktu Ke dokter maksudnya, ke rumah sakit ya? Maksudnya. Jadi setelah melahirkan kita diskusi antara mama saya dan mamanya Orang tua, ya? orang tua bahwa anak perempuan ini disunat atau enggak gitu, dan akhirnya kita mengambil keputusan kalau buat anak perempuan kita sunat. Kita sunat juga karena memang bentuknya kita hitan mungkin ya bahasanya ya, atau bahasanya hitan apa ya. nanti kita cari tahu gitu sebenarnya apa sih sunat dan hitan ini, karena hitan untuk anak perempuan dan anak laki-laki jelas berbeda. Detri sendiri waktu dulu ingat nggak di hitan itu usia berapa? Usianya kalau nggak salah saya lupa ya, tapi yang jelas kelas 4 SD, atau 5 SMP? SD. Oh, mungkin SD ya. 4 atau 5 Berarti SD ya. Memang kurang lebih SD Aku biasanya. baru mau besok. Ini dia. Ini telat banget nih. Ya Terlalu kan? tebel kali ya. Terlalu tebel Jadi kali ya. ketetelan. Hah? Enggak ya? Gelap pisan ya. Oke. Nah, memang ada alasan juga kalau di hitan lebih muda lagi, lebih kecil lagi usianya untuk anak laki-laki, katanya kecenderungan sakitnya jauh lebih sedikit, ya. Jadi tidak terlalu terasa. Masih ingat nggak rasa sakitnya? Kalau rasa sakitnya ingat waktu ketika disuntik ya. Jadi waktu suntik kan, jadi kita tuh saya waktu hitan ngantri gini kan posisinya. Terus yang sebelah saya saudara saya sepupu. Yang sana udah ngejar duluan, udah nangis kan. Jadi otomatis kayak tertular. Pressure nih. Nyampe sini udah tegang Deg-degan duluan, nyampe sini dia nangisnya makin ngejar. Mau nggak mau saya nangis juga. Nangis juga. Ya, oke. Ternyata tapi Oke. sakitnya nggak terlalu, ya ternyata biasa-biasa. Biasa-biasa aja, apalagi mengingat kalau di budaya kita di Indonesia biasanya kalau orang habis dihitan tuh biasanya ada perayaan, ya kan? syukuran. Aku Syukuran. ngincar Nah, itunya tuh. jadi ingat itunya ya. Wah, habis ini dapat sepeda nih atau dapat mainan. Oke lah, setelah ini kita akan balik lagi ya, Dit ya. Iya. Karena kita akan panggil langsung saja ahlinya, nanti akan kita panggilkan spesialis anak yang luar biasa. Udah sering banget datang ke sini ya. Dokternya siapa? Setelah yang ini tetap di Kinanti. Kisah ibu dan hati. Kita masih membahas soal sirkumsisi atau sunat atau hitan, dan kita akan membahas untuk anak laki-laki dan perempuan. Ini pasti bermanfaat untuk semua ibu-ibu atau juga ayah-ayah yang ingin menyiapkan hitan atau sunat untuk anak-anaknya. Dan buat aku juga. Ya, buat kamu juga. Kita tanya aja langsung sama ahlinya yuk. Aku sudah kedatangan Dr. Hindra Irawan Satari, spesialis anak cucu pahpis. Nanti kita tanya langsung aja. Kita tanya langsung ya. Iya, yuk. Dokter, selamat datang di studio Jak TV Kinanti. Dokter nih, kalau dokter datang, aku bacain gelarnya, lidahku sampai berlibat. Pokoknya yang jelas dokter ini adalah dokter spesialis anak yang luar biasa. Selalu datang ke sini menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya, Dokter Hindra ya. Dokter, ini sahabat aku Detri ini punya anak perempuan dan juga laki-laki. Tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya sunat atau hitan ini adalah hal yang pasti terjadi pada semua orang. Ya, Dok, ya, itu adalah fase
apa fase yang memang harus dilewati oleh setiap orang mungkin ya dok ya, baik secara budaya maupun secara medis ya dok. Nah sebenarnya sunat atau hitan itu keuntungannya atau manfaatnya apa sih untuk laki-laki maupun anak laki-laki maupun perempuan dok? Oke. Langsung dijawab. Jadi sunat itu bahasa Indonesia, circumcision itu bahasa Inggris. Sirkumsisi bahasa medisnya apa sih dok? Bahasa sirkumsisi. Dokter, sirkumsisi? Iya, sirkumsisi. Sirkumsisi bahasa Latin. Circumcision bahasa Inggris. Sunat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya khitan. Iya betul. Lalu pada kepustakaan yang disebutkan manfaat bagi anak-anak pada pria, anak pria mencegah infeksi, mencegah terjadinya kanker, untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kencing, mencegah terjadinya penularan infeksi penyakit. pada seksual partnernya. Kalau pada wanita nggak ada perpustakaan yang menyebutkan ada manfaatnya. Kemudian kalau pada laki-laki tadi udah disebutkan kan itu penis itu ada kulitnya atau ada selubungnya, kulitnya berkelebihan. Jadi yang dipotong bukan alat vitalnya. Kulitnya doang. Dipotong Oh berarti salah kulitnya. paham. Jadi mungkin alat ya vitalnya selama tetap ini ya. ada. Gitu. Adit tuh nggak mau, katanya takut berkurang dok. Oh enggak, cuma kulitnya aja deh. Tuh, tenang aja, barangnya masih Jit. ada, Masih jangan ada. khawatir. Dan akan tetap tumbuh, tapi sampai umur 18 aja, udah 18 nggak tumbuh. Tuh udah lagi 18 dia. nggak tumbuh lagi, Adit jangan kan baru berharap. masih ada 3 tahun lagi. 3 tahun lagi Jangan udah kan khawatir. 15 Ya. Ya gitu. Berarti kita sudah tahu sekarang ya bahwa sebenarnya tidak usah takut, terutama nih mungkin nanti ibu-ibu atau ayah bisa menjelaskan ke anak-anaknya bahwa nggak usah takut kok, yang dipotong hanya kulitnya aja Hanya gitu kulitnya ya. aja. Oke baiklah. Nah manfaatnya sendiri selain mencegah penyakit itu tadi, lalu kemudian untuk anak-anak perempuan seperti apa? Ya, dok? kalau Sama perempuan itu sebetulnya dia nggak ada kulit yang berlebih, juga. Tidak ada bagian yang dipotong maksudnya dok ya? Betul. Terus kemudian juga selama masa pendidikan dokter kan itu sebetulnya melatih keterampilan sehingga dia mempunyai kompetensi. Nah dalam kurikulum formal kita sebetulnya nggak diberi pendidikan untuk melatih sirkumsisi wanita atau anak perempuan. Jadi sebetulnya yang mempunyai kompetensi adalah untuk sunat anak pria. Jadi kalau gitu itu sebetulnya kan baik meskipun memotong kulit ya atau melakukan yang tadi disampaikan ilustrasi pada anak wanita, itu adalah suatu tindakan medik. Tindakan medik hanya dilakukan oleh seorang dokter. Dokter lah yang mempunyai kompetensi untuk melakukan tindakan medik. Setelah dia diuji, setelah dia dapat teori dan dia praktekkan. Kan dokter setelah sarjana kedokteran dia masih ada praktek lagi Iya, setahun spesialisasi sebagai lagi ya, Dok, ya? terus ada spesialisasi Iya, lagi. Setelah itu baru dia berpraktek sebagai dokter. Pada masa pendidikan dokter itu nggak ada untuk mensirkumsisi anak wanita. Ya, jadi kalau tidak tentu saja kompetensinya belum tentu atau dan belum teruji. Dan yang bisa terjadi adalah komplikasi. Misalnya si klitorisnya terpotong. Kalau terpotong itu seperti ya seperti dikastrasi gitu. Jadi nggak ada dalam melakukan hubungan itu nggak ada perasaan. Oh gitu. Karena syarafnya ada yang Terputus. terkena. Jadi memang Kasihan amat ya. selain itu juga pada laki-laki pun ada komplikasi tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi sebetulnya yang kalau di kepustakaan kalau kita lihat sirkumsisi biasanya anak laki. Jadi wanita itu anak perempuan tidak dianjurkan atau sebaiknya tidak atau bagaimana sih dok? Jadi sebetulnya harusnya dilakukan oleh orang yang kompetensi. Tapi dokter sendiri sebetulnya nggak punya kompetensi untuk ini. Jadi sebetulnya ya nggak ada secara formal untuk menganjurkan anak wanita di hitam. Secara medis Kalau pun? si anak laki-laki ada penelitiannya, ada datanya, tapi Oke. tentang anak perempuan nggak cukup datanya. Berarti tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Ya, Karena tidak. memang proses hitannya sendiri berbeda ya Dit ya. Ya. Adit kayak narik napas terus mau nanya apa sih Dit? Kamu ngos-ngosan? Aku ngeliat tamunya kasihan, kayaknya udah tegang gitu. Ada wanita nggak ada. Gitu, Oh, enggak, shock. aku juga. Kita sama ya. Anak kita ini berdua anak kita berdua.
anak aku dan anaknya Detri kebetulan usianya mirip-mirip dok, 15 bulan. Aku juga dulu sempat ada di dalam persimpangan jalan antara anak perempuan ini harus dihitan atau tidak ya. Pasti ada ini ya, ngobrol-ngobrol sama istri juga ya, ini gimana ya, terus tanya ke orang tua karena kan kita menganggap orang tua pasti lebih tahu ya, lebih berpengalaman. Tapi memang yang dilakukan adalah hanya seperti ada satu entah apa namanya dok, membran atau lapisan atau apa yang warnanya putih, itu hanya dicongkel saja begitu. Jadi bukan memotong apapun sih sebenarnya. Itu dilakukan oleh dokter anak. Artinya kan itu kayak akan syaraf kan daerah tersebut saat sensitif ya untuk di kemudian hari. Jadi kalau misalnya itu dirusak atau dikurangi atau dimanipulasi tentu akan ada dampak. Tentu mungkin mempunyai dampak, apalagi kalau Ada misalnya resikonya. ya apalagi dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kompetensi. Jadi ya sebenarnya mungkin lebih hati-hati. Kita harus banyak konsultasi dulu dengan dokter, terutama dengan dokter anak kita sendiri ya. Setiap tindakan medik ada risikonya, ada manfaatnya. Ya, betul. Nggak ada tindakan medik yang 100% aman, ya kan? Pasti ada risiko manfaat. Ya. Tapi risiko itu akan ditempuh kalau manfaatnya kita lebih banyak daripada risiko. Tapi kalau risikonya lebih besar, tentu buat apa ya? Buat apa? Kita cari biar narik napasnya enak. Aku ambilin minum dulu ya. Ambil minum dulu ya. Juga kita tenggorokan nggak enak ya. Break dulu ya. Break dulu. Karena habis ini kita akan tanya sebenarnya usia berapa sih sebaiknya anak-anak itu dihitan. Oke, kita akan segera kembali. Tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Wati. Dit, tema kita hari ini nih penting banget untuk para ibu-ibu juga. Silakan Dit untuk bertanya-tanya. Jadi kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ya ke Dr. Hinda di 0215155111 atau juga di Twitter kita di @kinantijakti. Tanya-tanya aja seputar sirkumsisi atau hitan atau sunat ini ya dok ya. Detri ini anaknya laki-laki yang kecil ya, yang 5 bulan. Tadi sempat ngobrol sama aku, kayaknya enaknya kalau hitan anak laki-laki itu usia berapa gitu ya? Yang paling tepat tuh sebenarnya usianya berapa sih dok? Ya, jadi tadi kita udah singgung tuh, ada yang alasan religi, ada alasan culture, ada yang alasan kesehatan, ya. Yang kesehatan tuh biasanya dianut oleh orang-orang Barat. Jadi mereka tentu berpikiran lebih dini atau lebih baik. Jadi ada yang diberikan segera setelah lahir, ya dilakukan segera setelah lahir. Anak laki-laki. Laki-laki. Kita bicara tentang laki-laki. Iya, anak laki-laki ya. Oke. Kalau di Yahudi itu agama itu juga menganjurkan untuk melakukan khitan pakai upacara biasanya hari ke-8 usia hari kelahiran ya. Nah, kalau Islam ada juga tradisi, jadi ada termasuk mungkin budaya juga dilakukan pada umur-umur tertentu sekitar umur 8 tahun, tapi barangkali di kita lebih besar lagi karena mau menginjak masa remaja, teenage, jadi sekitar umur 10 tahun sebelum mereka puberti. Jadi lakukannya umur 10 tahun. Yang lebih nyaman barangkali umur 10 tahun karena umur 10 tahun sebelum mereka masuk remaja lebih kooperatif. Artinya kehendak itu datang juga dari si anak. Ya, dari lingkungannya, dari orang tuanya, dari keluarganya, sehingga akhirnya berminta sendiri, kemudian dilakukan dengan bius umum karena dengan bius lokal ya, karena saja. Dia kooperatif ya, lebih muda dari 10 tahun barangkali kurang kooperatif, jadi kan harus dilakukan dengan cermat ya, jadi mungkin bius umum. Tapi di lain pihak anak-anak yang baru lahir, bayi baru lahir itu juga kadang-kadang nggak perlu bius umum, hanya cukup dikasih kayak dotnya, dikasih gula atau manis. Nah, dia nyot-nyot ya biasanya untuk juga. Pengalihan gitu ya. Oke, jadi mungkin lebih kepada kesiapan mental si anak. Betul, dan secara budaya mungkin juga karena memang sudah diharuskan, teman-teman biasanya di sekolah ya sudah pada dihitan, kok aku belum sih Ma. Mungkin seperti itu ya. Kecuali ada indikasi dia misalnya fimosis yang kepalanya si gland penisnya nggak bisa dikeluarkan sehingga memudahkan terjadi infeksi, itu harus dilakukan sirkumsisi atau infeksi saluran kencing berulang, itu juga mungkin lakukan
dilakukan sirkumsisi. Ada indikasi-indikasi tertentu yang harus dilakukan Untuk sirkumsisi. kasus-kasus tertentu? Ya, tapi secara umum yang umur-umur tadi. Umur 10 Itu tahun. ngomong-ngomong umur-umur, berarti kalau semakin tua, kata Ibu Tete tadi semakin alot, Dok. Emang ngaruh, Dok, kalau tua di ini? Makin susah gitu dipotongnya, Pakai Dok. gergaji, pakai mesin ini katanya. Saya ada pertanyaan dok. Boleh? Saya bertanya. Boleh, dijawab dulu kalau sudah makin tua makin alot, benar nggak, Dok? Sebetulnya makin tua makin lebih mudah. Ini malah lebih muda tuh, Lebih Dit. Ayo kita besar. Jadi Adit belum sunat. belum. Udah. Hah? Tadi katanya belum. Dia mau 2 kali. Gimana, Dit? Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Dengar katanya ada obrolan bahwa kayak sunat lebih awal lebih dini, kayak contohnya lagi bayi itu menghambat pertumbuhan si anak, itu benar apa enggak sih? Jadi sebetulnya kalau prinsip untuk kesehatan lebih cepat lebih baik dilakukan pada masih bayi. Tapi terus kalau dilakukan di culture kita memasuki masa remaja umur 10 tahun. Umur 10 tahun itu masa pacu tumbuh. Apa itu, Dok? Growth spurt. Growth spurt, oh ya. Iya, Oke, jadi iya. cepat banget. Pertumbuhan lebih Jadi cepat. kalau bayi disunat nggak kelihatan dia naiknya, ya kan? Tapi orang 10 tahun waktu Detri dulu waktu begitu disunat terus jangkung, Iya, katanya besar. begitu. Jadi kelihatannya kalau disunat belakangan jadi lebih cepat. Padahal? Sebetulnya nggak ada pengaruhnya terhadap Nggak ada tumbuh pengaruhnya. kembang. Nggak ada hubungannya Orang ya. cuma buang kulit doang ya, Dok. Ada pinter nih sekarang. Pinter dia ini. Dia tahu gimana caranya supaya nggak dihitan. Jadi dia kelihatan pinter. Tapi aku nggak mau. Tetap ya. Jadi tentunya pemotongan kulit nggak ada pengaruh terhadap tumbuh kembang. Oke. Nah, hitan itu kalau setahu saya yang mungkin kita sudah baca ya, aku nggak tahu deh, Detri atau pada saat zaman dahulu dokter, zaman kakak-kakak aku, zamannya Adit, mungkin ada perbedaan genre di mana masa-masa mungkin ada alat-alat tertentu yang digunakan mungkin, Dok. Jadi ada katanya sekarang cuman pakai apa? Di laser atau apa yang cepat. Tapi dulu mungkin dipotongnya pakai pisau atau apa, Dok. Nah, ada berbagai macam cara dihitan. Boleh dokter jelasin nggak yang mana yang sebaiknya, Dok? Jadi sebetulnya prinsipnya kan memotong kulit. Kalau Pakai apa memotong aja? kulit kan harusnya pakai pisau dong. Nah, Ada dulu pakai gunting kuku, Dok. Jadi 2 hari 2 malam, lama banget. Pantesan aja jadinya gini. Gimana, Masih Dok? dijulur kalau Aduh, jadi kebayangin ya. yang pasti tentunya kalau motong kulit supaya cepat dan rapi harus tajam kan. Nomor 1. Kalau tumpul, aduh, lama banget ya. Mau bayi juga jadi alot kan. Nangisnya makin Ya. kejam. Yang kedua mesti steril, mesti bersih, mesti lingkungannya juga termasuk dijaga kesterilisan. Jadi nomor 1 tajam, nomor 2 bersih, dan perawatan setelahnya. Jadi mau pakai gunting, mau pakai pisau, mau pakai laser, sebetulnya yang penting adalah pada waktu melakukan tindakan si alat tersebut dalam keadaan bersih, penisnya dalam keadaan bersih, dan perawatan lukanya. Tapi barangkali sebetulnya yang paling mudah adalah pakai gunting sebetulnya. Gunting yang tajam dan steril. Ya. Kemudian pakai laser. Sebetulnya laser itu waktu ditemukan itu fungsinya untuk menghentikan perdarahan. Jadi sebetulnya apapun tekniknya, kalau dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi, lakukan secara Ahlinya ya, steril, Dok, ya? betul. Tapi kan sekarang nih Jak TV juga kan ada di seluruh Indonesia ya. Kita bisa streaming juga, kita bisa pakai kabel juga. Nanti kita jawabnya setelah ini ya. Maksudnya ada di daerah-daerah yang mungkin tidak di kota, Dok, agak terpencil atau mungkin lebih ke pelosok. Itu tidak ada tenaga medis seperti dokter, tapi mungkin adanya mantri atau adanya ahli hitan tuh. Nah, itu dari mana itu basicnya ya? Sebelum dijawab, Sebelum ya, ini ada telepon sebelum lagi. jawab ya. Mungkin dokter, ini kita tanya pengetahuan dokter aja ya. Karena kalau dokter pasti nganjurinnya perginya ke dokter dong gitu kan. Tapi ini untuk menjawab pertanyaan ibu-ibu nanti. Ya udah, kita break dulu sebentar. Kita kembali lagi nanti dikit nanti. Kisah Ibu dan Mbak Hati. Apa sih? Tapi tadi ada penelpon, masih ada nggak ya orangnya? Yuk kita cek dulu. Halo. 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 Siapa di mana?
kita tutup dulu. Nanti yang tadi telepon kan udah nyambung, telepon lagi ya, maafin aku ya. Soalnya tadi kita udah harus break dulu sih. Ya udah tadi kita tanya dulu. Nah dokter berulang kali bilang kalau sama yang berkompetensi sama ahlinya sih nggak apa-apa gitu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu nih dok, itu yang ahli itu yang mana? Apakah ada sertifikasi dokter sudah pernah menghitan 2.500 orang gitu atau ada ini ya, secara sunat khusus massal tuh kan. sunat massal gitu ya, gitu loh. Apakah ya gimana? Nggak tahu deh dokter. Ya, kalau dokter umum itu pasti udah mempunyai kompetensi untuk menghitan karena dalam pendidikannya Ada ya. kurikulumnya ada. Bahkan Kemudian sebelum mengambil spesialisasi itu sudah ada ya dok? udah waktu dokter umum itu kan udah punya Oh, iya. karena Oke, dalam oke, pendidikannya dia diberi teorinya, lalu dia diberi ujiannya, kemudian lulus. Artinya dia mempunyai kompetensi itu. Nanti kalau tenaga lain saya nggak bisa memberikan komentar karena saya nggak tahu kok kurikulumnya, latar belakangnya saya ya. nggak pernah. Jadi Otodidak. Karena kadang-kadang gini, dulu kakek juga di situ di hitannya gitu kan. Jadi cucu-cucunya juga harus di situ. Masih hidup emang yang hitan ya? Iya kan, maksudnya kadang-kadang gitu ya Det ya. Iya. Kadang-kadang kita nurut aja deh gitu apa kata leluhur kita Apa kata gitu. orang tua. Karena Iya. biasanya yang lebih berkompeten itu bukan dari latar belakang atau edukasinya, tapi kita karena melihat dia orang yang sudah sering melakukan hitan-hitan itu ya dok ya. Sebetulnya memang kan dokter juga bisa karena biasa kan. Dia melakukannya berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi suatu Jadi yang refleks. biasa gitu. Cuma bedanya kan kalau tenaga medik tahu kalau terjadi komplikasi gimana tata laksananya ya. Tapi kalau bukan dilakukan oleh tenaga medik, dia nggak tahu apa yang terjadi. Tentu aja kalau nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu cara ngobatinnya kan. Penanggulangan. Ya. Jadi sebaiknya ke dokter umum atau dokter anak? Biasanya dilakukan dokter umum, dokter anak juga bisa atau dokter bedah. Dokter bedah Ya, itu, dokter nah itu bedah lebih sih. oke lagi tuh Tapi dokter tadi ngomong komplikasi emang nggak bisa komplikasi dong? Meskipun rendah di bawah 1%, bisa terjadi infeksi, bisa terjadi perdarahan, atau kulitnya tergunting terlalu banyak, atau kulitnya tergunting terlalu sedikit. Oh jadi harus pas-pas aja. Ada berapa Iya. senti dok? Ya maksudnya mungkin ada standar tertentu waktu Oh ya, dokter belajar tergantung dulu. besar, Tergantung besarnya. Iya. Oh gitu. Nah itu dia tuh komplikasinya. Jangan kayak teman kita namanya Gean itu di Facebook it's complicated gitu katanya. Itu beda lagi. Oh itu statusnya ya. Statusnya, orang Jadi udah tadi jadian lagi. ada yang mau ditanyain katanya tadi sok. Telepon dulu, dia nanyain telepon nih. dulu ya. Halo. 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 Halo, Ah, ibu-ibu langsung, Tetri langsung boleh ke kamera disapa. Oh, iya. Ibu-ibu mau tanya apa? Halo Ibu. Halo. Halo Bu. Ibu. nanti Iya, ibu. Itu ada. Dengan ibu siapa? Halo, dengan ibu siapa? Ibu Tisha. Oh, lemes banget sih. Kenapa, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini seger nih. Ibu nih anaknya kayaknya mau dihitan 5 menit lagi nih. Jadinya tegang. Ibu Tisha ya? Tisha. Ibu Tisha. Ibu, kenapa Bu? Ibu baik. Bu, Ibu kenapa? silakan pertanyaannya Bu. Putus. Mungkin. Serius, apakah yang terjadi pada Ibu Tisha? Kita akan lihat. Apakah ragu-ragu? Icuk ragu-ragu. Ragu-ragu Icuk ya. Oke. Angkatan dulu deh tahu Icuk Sugiarto. Aku mah nggak tahu. Katanya bapak saya. Ya udah. Tadi mau nanya apa Detri? Sok banget. Oh iya, kalau buat pantangan makanannya apa dok ya? Kalau misalnya biasanya kan kadang-kadang setelah hitan tuh biasa dikasih Larangan-larangan. Jangan nggak boleh makan makanannya, ini. nggak boleh Mungkin makan ini atau apa gitu. nggak Apa boleh sih, Dok, yang kira-kira? gatel-gatel gitu. Sebetulnya kan itu cuma potong kulit. Jadi sebetulnya nggak ada pantangan sih. Kalau bayi itu 3-5 hari udah sembuh. Kalau anak-anak biasanya seminggu. Ya, kalau lebih besar lagi paling lama 10 hari. Tentu saja proses penyembuhan ada jaringan yang berkembang biak dengan pesat itu jadi gatal. Jadi nggak ada sih, makan yang enak-enak aja. Yang enak-enak aja ya. Jadi nggak ada pantangan ya? Nggak ada ya. Oke. Ada apa lagi? Jangan-jangan Ibu Tisha lagi. Coba deh ditanya deh. Halo. 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 Nah, siapa ini? Dengan siapa? Halo. Ya halo. Ibu mungkin TV-nya agak jauh. Iya. Dengan ibu siapa?
Halo. Ibu, TV-nya agak jauh, jadi kadang-kadang suaranya kalau nelpon tuh agak feedback, agak ngebalik gitu suara. Susah ya? Iya, Udah jelas Bu suara kita, suara Ibu. Halo. Iya Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Nana. Ibu Nana di mana? Depok, Kenapa? saya tahu nih. Ih kok tahu sih istrimu ya? Ibu Nana di Depok ya? Saya bisa nerawang kayak di Depok. Ih dekat Depok mah. Ya, Ibu Nana ada yang mau ditanyain sama dokter, sok silakan. Iya. Yuk. Halo. 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 Iya. Kenapa Bu? Halo. Halo. Iya. Halo Pak. Ya. Anak saya umurnya 12 tahun. Ya. Itu berat badannya 100 kilo. Wah, 100 kilo Bu? Berapa Bu? 100. Berat badannya 100 kilo. Oke. Oke. Pertanyaannya Bu? Loh. Pertanyaannya Bu, boleh? Mau sunat kok agak susah ya. Yang bilang susah siapa Bu? Dokter-dokternya. Udah ke dokter bedah belum? Belum. Oh, Susah iya. kenapa katanya? Itu aja Bu pertanyaannya Bu. Belum. Iya, saya harus kemana ya Pak? Ke Kalau mau ya. sunat. Ya. Oke, itu aja Dok, cukup Ya. Dok. Oke, Ibu Nana ditutup saja teleponnya. Ini sebenarnya agak pertanyaan membingungkan karena nggak tahu ya, kalau dokter mungkin langsung tahu kenapa Ya, ya, susah. ya. Tapi kenapa, apa yang membuat susah? Apakah Jadi kan berpengaruh? umurnya 12 tahun, harusnya beratnya 32 kilo. Jangan 100, Sekarang itu 3 kali 100 lipatnya berarti. 3 kali lipat, Overweight jadi ya? adanya Overweight. obesitas. Obesitas, Ibu ya, Nana. obesitas, lemaknya banyak, penisnya tenggelam, Hilang. hilang, berit ponis. Susah itu dalam arti tidak kelihatan. Iya. Tapi ada kan? Ngumpet ya, Tapi ada. Ada. Jadi memang harus dilakukan oleh ahli bedah, mungkin ahli bedah urologi yang lebih tepatnya. Urologi, adanya Iya. di rumah sakit besar Dok atau di mana? Ya, di rumah sakit Di Depok besar. di mana Dok? Di Depok ada, udah kan di Depok ada. Kita nggak bisa nyebut nama kali ya. Oh, nggak apa-apa sih Tapi ada ya, sebenarnya, Dok, ya? tapi ada rumah sakit Ya. besar yang depannya huruf H itu ya. Itu ada kan di Depok? Ada, Bisa ya? ada, ya. Nggak usah ke dokter anak Dok, dokter bedah langsung Nggak, ya? dokter bedah ya. Bedah anak bisa, bedah urologi bisa. Atau ke dokter aja deh, dokter di mana Dok? Kalau dokter nggak apa-apa, sebutin aja dokter. Boleh. Saya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM ya? atau di rumah sakit Pondok Indah. Nah. Kalau di rumah sakit Cipto bisa. Tuh udah, Bisa, Bu bisa. Nana langsung aja deh, nggak Iya. usah menunggu Kereta, waktu kereta. lagi. Iya, Karena karena- umurnya udah 12 tahun juga. Betul, dan kalau misalnya ditunggu berat badannya turun ya kapan mau turunnya ya? Takutnya malah tambah naik. Nah, ini pesan untuk Ibu Nana juga ibu-ibu yang lain. Ini ya memang hitan itu penting juga, tapi penting juga loh untuk menjaga berat badan ya. Ini Ya. sudah berlebihan, diet aja. Ada diet untuk anak-anak nggak? Ada ya. diet. Jadi mungkin diet juga, nanti biar sunatnya juga lebih gampang hitan. Oke, ya. Nggak usah nangis lagi dong. Makin deket sama sunat ya. Kita break dulu aja Bu. Kita break dulu ya, Mangga silakan. Tetap Diki nanti. Kita udah dua hati. Kita masih punya sedikit lagi waktu Diki, nanti kita akan jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga pertanyaan ibu-ibu di rumah. Dok, sebenarnya berapa lama sih proses penyembuhan dari si hitan itu sendiri Dok? Ya, jadi lebih mudah, lebih cepat. Kalau bayi baru lahir, 3-5 hari udah sembuh dia. Ya, Jadi cepat. kalau itu berapa? Semingguan gitu? Kalau yang anak sebelum remaja itu paling lama seminggu. Jadi nggak boleh sekolah, makanya biasanya lagi libur dulu ya. Dulu pasti Iya. lagi sunat di hitan lagi libur ya. Mungkin ada yang pertanyaan lagi? Mungkin kalau perawatannya gimana Dok ya? Kira-kira. Itu sebetulnya kan kayak perawatan luka aja. Luka pada umumnya. Luka pada umumnya. Jadi kalau ada kotoran bersihin, mandi boleh, pakai sabun juga boleh. Hah? Kok pakai sabun? Kan Iya. masih luka habis kena. Kan ini udah nutup itu dalam. Apakah ada perban-perban tertentu yang harus diganti atau pakai alkohol lagi Ya mungkin? kalau ada perban diganti tiap hari. Kalau ada nanahnya dibersihin tiap hari. Biasanya kan suka kelihatannya kotor. Kotornya harus dibersihkan. Dibersihkan tiap pakai hari. air biasa aja gitu Iya. ya Dok. Kalau nggak usah berlebihan juga ya. perlu. Oke, baiklah. Telepon lagi. Halo. Halo. Selamat Halo, pagi. Selamat pagi. pagi. Ya, Dok, saya mau langsung nanya. Ini Iya. kan kebetulan saya lagi hamil 6 bulan. Ya, Nah, insya Allah kan anaknya cewek tuh. ya. Terus kalau misalnya anak perempuan itu disunatnya berapa hari setelah lahir ya Dok ya? Ya. Oke, ini kita sudah bahas tadi tapi mungkin terlambat, nggak apa-apa kita singgung sedikit ya, boleh Iya. dokter Ini langsung ibu jawab siapa, maaf? aja. Tunggu tadi udah
tutup. Udah ditutup, nggak apa-apa deh, Iya, Ibu iya. someone ada. Somebody. Silakan. Ibu saat ini kan dengan USG udah bisa diketahui jenis kelaminnya. Betul. Jadi Perempuan umur 5 katanya, bulan Dok. katanya udah ketahuan tuh perempuan. Dia pertanyaannya apakah harus disunat atau enggak? Saya sih nggak menganjurkan untuk disunat. Kalau mau disunat ya sebelum pulang, ya kan biasanya bayi setelah lahir tuh Kalau normal sih 3 hari. 3 hari ya, udah Dok, ya. pulang. Terus ya pastikan bahwa yang menyunat itu mempunyai kompetensi. Ya kalau misalnya ada pengalaman, ya mungkin barangkali dokternya juga mempunyai, silakan. Tapi kalau misalnya tidak pasti atau tidak yakin, Sebaiknya tidak usah. Saya nggak menganjurkan. Tidak menganjurkan. Ya. Jadi memang bahasan kita tadi ya Ibu, bahwa untuk anak perempuan memang tidak dianjurkan, tapi kalau misalnya mau dilakukan pun sebaiknya pada tenaga yang punya berkompeten ya. melakukan Oke, itu. baiklah. Nah, terus Adit katanya dulu waktu masih kecil abis di Hitan, kamu udah di Hitan kan sebenarnya? Enggak, belum. Kamu modus ke orang Aku tua masih kamu biar 15 dikirim tahun. uang. Katanya pakai batok kelapa dulu. Oh, kagak. Itu apa sih maksudnya? Dia kamu dulu pakai nggak? Biar nggak sakit bergerak-gerak, nggak sakit pakai sarung tuh ditutupin pakai batok kelapa. Kamu dulu pakai Aku apa? pakai margarin, ininya margarin. Tempat margarin. Tempat margarin kan biar Warna gerak-gerak kuning enak. itu. Itu biar nggak gerak, gitu. bener nggak sih, Dok? Bener nggak sih, Dok? Emang diharusin atau ada alat khusus kali sekarang ya? Udah keren kali sekarang nggak pakai Ya, batok kelapa. namanya kan luka, daerah penis lagi, tentu nyeri. Gosokan, goyangan, sentuhan tentu menimbulkan rasa nyeri. Itu hanya untuk mengurangi rasa nyeri aja. Tapi sebetulnya nggak dipakai juga nggak apa-apa sih. Yang penting kita jaga jangan sampai terinfeksi. Kalau tidak, proses akan berjalan secara alamiah. Oke, baiklah. Tapi kalau ada infeksi, Dok, satu kasihan. pertanyaan, cepet aja ini mah. Jadi untuk yang udah besar sebesar Adit tiba-tiba harus langsung mau di Hitan karena sudah terlambat, tapi sadar akan pentingnya kesehatan, bisa? Nggak ada istilah terlambat. Oke, nggak ada istilah terlambat. Berarti nanti aja umur 45. Jangan, masih lama, aku kan 15 Ya tahun. udah. Oke, Dokter Indah, terima kasih banyak atas waktunya. Pasti kita undang lagi ke sini, Detri. Nanti kalau anaknya mau di Hitan, undang-undang ya. Berarti 10 tahunan lagi ya. Iya, Nanti siapin masih ada ini ya, pasti. kado ya. Masih ada. Nggak apa-apa ya. Pasti Siapin kita undang. kadonya ya. Iya. Jadi terima kasih banyak. Salam untuk anak-anakmu, Ya, sehat semua. terima Salam kasih. untuk istrimu Terima ya. kasih Sukses terus. Nanti banyak. kita tunggu FTV lainnya. Oke, baiklah. Kita pamit kasih, dulu. dokter juga. Jangan lupa. Aku udah terima kasih sama dokter ya. Nanti aku WhatsApp langsung. Terima kasih. Terima kasih untuk semua ibu-ibu di dunia ini yang nonton Kinanti. Terima kasih banyak. Bukan cuma Kinanti yang syarat informasi, tapi juga ada majalah Parents Indonesia yang juga sangat membantu kita dalam hal tumbuh kembang anak. Dibaca-baca itu seru banget isinya. Jangan sampai kehabisan. Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Besok kita akan kembali lagi ya. Kita ada hadir lagi setiap jam 7 jam 8 Senin sampai Jumat. Besok ada Intan Erlita. Tetap di Kinanti, ikutin terus Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Selamat beraktivitas. Mia pamit, Adit pamit, bye-bye.